ya, kalau masalah ini kita udah ndak kayak dulu, Mbak. Udah nggak kaget ya. Jadi kita anggap biasa. Jadi rupa begini kan kita harus sebenarnya dulu itu kasihan dia punya anak. Kita nggak lapor. Tapi kali ini udah nggak bisa, kita harus lapor. Karena kalau kita nggak lapor, seterus dia akan begini terus. Bakalan dia akan begini, muncul lagi, muncul. Karena mungkin ya, kita nggak tahu apa caranya dia mau cari duit dengan cara begini atau bagaimana kita. Cuma ya kalau Densu orangnya udah kuat. Kalau Ci Olip ada mertuanya di belakang dia yang selalu dukung dia dari belakang. Jadi nggak inilah pokoknya kita biasa aja gitu. Tapi Tante menanggapi dia ini kan sudah lama ya, tapi ternyata diungkit lagi. Iya, jadi begini, ini masalahnya dia nggak percaya satu badan rumah sakit yang memang ini pemerintah punya kan. Jadi dia mensepelekan, jadi kita memang harus lapor supaya saksi dari rumah sakit ini, supaya lebih terbuka. Jadi bagaimana nanti berlanjutnya kasus ini di polisi nanti kita lihat perkembangannya. Ini dia harus sebenarnya dia sudah pencemaran nama baik. Banyak kerugian yang dia harus ganti. Itu tidak seberapa dengan harta kalian. Tapi bagaimana nama baik kita ya. Kita punya air mata dulu. Dengan kasus ini hinaan orang. Bagaimana? Karena kita kuat. Ya kita dengan Tuhan. Kekuatan kita ada di Tuhan. Makanya hari ini Tuhan buka semua. Inilah kelihatan, dia muncul lagi. Sempet ini nggak di antara Koden sama Ciolif gitu, maksudnya ada perdebatan atau Tidak ada, aman-aman aja, gitu. Karena begini ya, kalau manusia yang ingin menghancurkan manusia itu nggak boleh. Karena kekuatan kita ada di Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, semua akan terjadi. Tapi kalau manusia yang berkehendak, itu nggak bisa terjadi kalau bukan di atas. Tante sendiri juga menguatkan Ciolif gitu. Iya harus dengan Kodensu selalu. Pokoknya harus kita hadapi masalah. Karena kita hidup di dunia, sebelum kita tinggalkan dunia ini masalah tidak akan selesai. Pasti bermunculan masalah. Karena manusia begini ya, semua manusia ya, tidak mungkin kita harus suruh mereka suka kita. Nggak mungkin. Kadang-kadang kita tidak bermasalah dengan mereka, mereka tidak suka kita. Ya inilah kehidupan. Apalagi yang ada masalah, lebih pasti nggak suka gitu. Itu aja. Kita manusia yang umpamanya ya Tuhan kasih kita rezeki, ya pasti melebihi mereka, mereka tidak suka. Apalagi kasus ini Mbak ya. Ya kita paling cuma minta kekuatan dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan, gitu aja ya. Kalau melihat dengan Koden itu sekarang sudah bisa dibilang papan atas sekarang. Tidak juga lah. Sekarang udah konten kreator juga gitu. Ya itu kan begini, kita manusia berusaha, ya. Semua Tuhan yang arahkan. Makanya saya selalu ajarkan Kak Deni, setiap malam kita berdoa minta sama Tuhan. Umpamanya kita mau begini, kita berdoa, kita lihat Tuhan arahkan. Kalau memang kita punya rezeki di situ, kita jalani. Kita kan cuma berusaha. Tapi yang menomprang ini kan Tuhan, makanya kita tidak bisa tinggalkan Dia. Setiap hari kita mesti harus dekat diri kepada Dia supaya kita tahu arah kita mau kemana. Dia yang arahkan gitu Mbak. Terkesan pansus ke Kodensu banget ya Tante. Kenapa? Terkesan pansus banget ya ke Kodensu gitu. Ini kentara sekali. Iya. Kentara. Makanya orang bilang karena Kodeni sudah terkenal, dia masih memunculkan. Karena ini sudah basi kan Mbak. Sudah basi, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting begini, kita serahkan saja sama Tuhan. Apapun semua kita tidak pernah akan pusing dengan mulut manusia. Apapun orang berbicara, apapun orang mau jatuhkan Densu, tapi kalau Tuhan, makanya saya bilang ya, 100 tangan mau kasih jatuh Densu, tapi 1 tangan Tuhan yang menarik, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya saya selalu bilang sama Kak Densu, harus kuat iman kita dengan Tuhan. Itu. Dan tapi melihat Tante juga kedekatan sama Ciolif juga deket banget ya. Oh, jadi begini, saya dengan Olip ini mantu ya, mantu saya anggap dia
seperti anak perempuan saya. Jadi kita itu saling mensupport dan begini ya, ada penting kita harus berbicara. Kalau tidak penting ya jangan, supaya kita bukan menjaga jarak, supaya punya profesi masing-masing agak ini. Jadi maksudnya kalau nanti terlalu bagaimana, nanti ada anu kan tidak baik. Jadi masing-masing. Kita juga menghargai dia sebagai mantu, sebagai anak. Mantu juga menghargai kita mertua tapi sebagai ibu. Jadi jangan ada apa ya, jangan ada dusta di antara kita. Ini memang dekat banget ya. Iya gitu. Jadi karena saya orang tidak mau dikorek, saya juga tidak pernah korek anak mantu saya gitu. Kodensu juga paling saya kan sering kasih saran yang baik buat mereka. Jadi dalam rumah tangga juga saya berbicara. Waktu dorang habis kawin dulu saya bilang, dalam satu rumah tangga tidak ada dua nakoda. Ya, sekalipun Olive kan pernah jadi pemimpin ya. Jadi kalau kita mau menikah, bukan kita harus merendah. Karena Tuhan menciptakan seorang wanita untuk suami, kan itu tulang rusuk. Berarti sejejer dengan suami, bukan di bawah. Nah, gitu, sejejer. Jadi suami itu harus ditopang dengan istri. Apapun dalam keterburukannya, dia harus untuk menopang di belakang. Makanya tante ini sudah timbang terima dengan Ci Olive. Dulu kan tante paling ya kasih saran doang gitu. Karena mesti dia di belakang kan, dia harus kuat. Jadi apapun mesti komunikasi yang baik gitu. Tante, kalau dari pihak sana mungkin menangkan Kobo untuk apa tes lagi, mungkin dari pihak sana yang mencarikan gimana? Boleh. Tapi nanti ini kan ada laporan polisi, maunya polisi bagaimana nanti rumah sakitnya kan nih. Kita siap aja, mau tes sampai 1000 kali boleh. Biaya kamu. Kan dulu kita udah pernah sama Hotman ya. Itu Densu udah kasih tahu, tante udah bilang oke, yang penting semua dia tanggung. Kita ke sana. Kita nggak pernah takut, kita berdiri kebenaran. Orang bilang takut karena salah, karena benar kita berani gitu. Jadi nggak pernah kita takut karena kita benar. Rumah sakit pun itu kan pada saat dapat rumah sakit itu dia dikasih tahu, kamu ada rumah sakit? Dia bilang nggak ada. Saya ada tanya-tanya berapa orang, katanya ini rumah sakit yang bagus di Indonesia, pemerintah punya, bagaimana? Dia setuju, kita nggak kena dokternya, nggak kena rumah sakitnya. Oke setuju, kita hubungi rumah sakit. Kemudian orang bilang itu yang orang rumah sakit ya, boleh, tapi saya tidak tahu orang siapa ya. Sudah itu hari apa, jam berapa, dia dikesel, sama-sama datang. Yang hadapi dokter siapa kita nggak kenal, tidak gampang, tidak segampang itu. Waktu ambil aja hasilnya, dia pimpong-pimpong kita mbak. Wah itu luar biasa. Datang sudah dibilang, waktu dokter bilang, ini datang berdua, pada saat pengambilan sampel harus berdua. Dia kirim keluarganya datang sampai nggak bisa dikasih sampai rumah sakit mau tutup baru dia muncul. Sesudah muncul dia masuk ruangan dokter. Dokter serahkan amplopnya, dokter buka bersama. Apa yang kita orang, aduh kasihan, nggak mungkin kita orang mau berapa banyak uang. Apa dokter itu mau menerima tidak? Jadi jangan ada pikiran kotor. Gitu. Jadi kalau memang kau mau tes, kita ikut. Yang penting sekarang kan sudah di jalur, di tangan polisi. Kita hadapi, maunya polisi bagaimana dulu. Kalau kamu tes, oke kita ikut. Tapi saya udah bilang sama Densu, tes kali ini saya nggak mau di Indonesia. Saya minta Singapura, adil kan? Indonesia ini yang paling top, yang Bang Denny ambil kan? Biaya kau tanggung. Atau kau kembalikan ke Pak Hotman. Karena dia yang mau biayai. Kita nggak pernah takut. Saya bilang sama Densu, tidak pernah kita orang mau mundur sejengkal. Kau jual, kita beli. Karena kebenaran. Gitu. Awalnya dari Kobo sendiri kaget nggak mungkin dengan dealnya ternyata muncul ternyata juga. Iya kaget, kita kaget. Kan sudah selesai, kaget kan? Jadi ada yang kirim, jadi saya kirim ke Ci Olive langsung bilang iya.
Denny marah sekali, tunggu pulang aja. Jadi ketemu kemarin malam sama pengacaranya, kok datang malam-malam. Langsung dia bilang, iya maunya Ci Olbi dengan Denny malam ini, nggak usah tunggu besok. Iya, gitu. Iya, akhirnya muncullah di story-nya Ko Densu bahwa dia mau dilapor, dia hapus statusnya. Nah, berarti nyalimu sampai di situ aja. Kau mau menggertak kita, ndak makan. Mau gertak-gertak begitu nggak mampu dia sama kita. Kita orang sudah siap dibanting, bentengnya udah kuat gitu. Saya dari dulu aja sama Ko Densu, kalau kita salah, jangan kita malu untuk minta maaf. Maupun kita cium kakinya orang karena kita salah. Tapi kalau kita benar, jangan pernah mundur sejingkal. Kita maju terus. Makanya itu tadi Tante bilang, dia menjual, kita beli. Itu. Kemarin Koko sempat ke makam ayahnya. Itu memang ini ya, maksudnya memang dia sering izin ke makam ayahnya. Jadi begini, dia berhubungan dengan ayahnya itu dia sendiri. Karena dari dulu, pertama dia waktu bangun makamnya, dia minta izin sama Tante, saya bilang ya silakan. Jadi apapun yang selama dia berbuat baik, Tante tidak pernah menghalangi. Karena itu dia punya urusan dengan papanya, dengan Tuhan. Kalau Tante menghalangi, Tante punya kepahitan lagi dong. Jangan dong. Kita harus sudah ikhlaskan. Karena kalau Tante berpikir kembali ya, semua ada cara Tuhan. Dari kenapa Tante harus begini, inilah maunya Tuhan. Nah, makanya Tante belajar dari semua ini. Nah, seperti dulu, Tante kan mau gugurkan tapi itu suara datang. Ada tujuannya Tuhan buat kode, makanya terberhenti. Itu udah sempat minum obat. Jadi ini makanya kita nggak bisa dendam sama siapapun. Mungkin dari ini kita belajar dari ini perjalanan Tuhan itu tidak mungkin memberi sesuatu orang yang baik langsung enggak. Dengan cara-cara Tuhan, ya gitu. Sampai di titik ini kode ini. Makanya saya bilang, semua orang datang sama kita aja, Tuhan mengirim. Makanya ada orang datang sama kita, kita harus bantu sebisa kita. Saya selalu aja sama kode ini itu. Kemarin dia juga kita doa ke papanya, kita Ya Bu, ya mudah-mudahan lah. Tapi sebenarnya mintanya di Tuhan. Ya tapi memang lah itu. Iya, Densu orangnya begitu. Karena begini, itu kan juga Ci Olip kan sudah 2 kali ini. Soalnya dulu dia kan sering pulang balik ke Bandung. Kandungannya nggak kuat gitu. Tapi yang pertama itu memang belum jadi. Cuma kayaknya itu darahnya kurang apa ya. Nggak belum ini akhirnya dikeluarin. Tapi yang kedua memang udah jadi. Laki-laki dong. Iya kasihan. Tapi tidak bisa dipertahankan. Dokter bilang takut cacat karena keluar terus darah kan. Nah itu memang sudah jadi. Pas 3 bulan. Jadi keluar sedikit, minum obat tahan tambah banyak. Gitu. Baru dokter periksa laki-laki. Tapi ya makanya waktu pertama itu si Olip itu kan kayak bagaimana, panik. Tapi saya memperkuat sama dia, banyak berdoa Pak. Akhirnya ke belakang sudah tidak terlalu, dia sudah berserah. Karena kalau Tante orangnya udah jalani begini, Tante serahkan sama di atas selalu. Kalau dulu mungkin, tapi Tante sudah banyak menerima yang pahit-pahit, yang keras. Tante selalu banyak di atas ya. Ya ini rahasia Tuhan, makanya dapat hari ini. Apa doa dan mungkin dukungan pesan buat Ci Olip dan biar kuat dengan segala masalah. Ya mereka harus bersatu ya, saling mendukung gitu. Jangan ada sesuatu ambil kesimpulan sendiri, harus sama-sama gitu. Bisa pecah bersama gitu. Nah, harus kuat dalam Tuhan supaya mereka punya rumah tangga juga kuat gitu. Badai akan datang terus, percaya. Semakin tinggi pohon, semakin deras anginnya. Ya, amin. Doakan ya. Oke. Terima kasih. Ya.